Warga kerajaan, wow, senang bisa menyapa saudara dimanapun saudara berada hari ini. Dan tema perenungan kita hari ini berbicara tentang doa yang memuliakan Yesus sebagai Raja. Nah saudara, pertanyaannya, kenapa kita harus berdoa? Karena doa adalah sarana untuk kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk sosial. Artinya kita harus bisa berkomunikasi untuk membangun hubungan dengan sesama kita. Tapi Tuhan juga menghendaki kita membangun komunikasi dengan Tuhan, dan itu yang disebut dengan doa, saudara. Ya, kenapa seperti itu? Karena itu adalah kerinduan Tuhan. Dalam kitab Kejadian, waktu kita melihat tentang kejatuhan manusia, Kejadian pasal yang ketiga, waktu manusia jatuh dalam dosa, bukan Tuhan tidak tahu di mana keberadaan manusia itu, tapi Tuhan coba tetap berkomunikasi. Tuhan ingin menyapa manusia itu, dan Tuhan juga ingin mendengar jawaban dari manusia itu. Makanya Tuhan berkata, di mana kalian berada? Dia kepingin ada jawaban dari manusia yang diciptakan sekalipun sudah jatuh dalam dosa. Artinya Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kepingin selalu membangun komunikasi. Nah saudara terkasih dalam Tuhan, Rasul Paulus pernah berbicara kepada jemaat di Kolose dalam doanya. Dia mendoakan jemaat di Kolose. Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-9 dikatakan begini, sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan yang sempurna. Rasul Paulus berdoa kepada jemaat yang ada di Kolose. Dia mendoakan supaya jemaat yang ada di Kolose mengerti kehendak Tuhan yang sempurna. Waktu saudara berdoa, saudara akan mengerti kehendak yang sempurna dalam hidup saudara. Makanya saudara, teruslah berdoa. Jangan tinggalkan mesbah doamu. Berdoa ya, supaya saudara mengerti kehendak Tuhan yang sesungguhnya dalam hidupmu. Ya, itu juga yang saya lakukan. Kalau saudara tanya kepada saya, Pak Pendeta, apakah Pak Pendeta sekarang sudah mengerti kehendak Tuhan dalam hidup Pak Pendeta? Saya cuma mau sampaikan kepada saudara yang saya pegang sampai hari ini, bahwa hidup saya hanya untuk mempermuliakan Tuhan saja. Ya, kehidupan kita ini nggak ada yang lain. Kita ada hari ini untuk mempermuliakan Tuhan. Oleh sebab itu doa itu untuk mempermuliakan Tuhan. Kenapa kita harus memuliakan Tuhan, mempermuliakan Tuhan? Coba saudara lihat baik-baik. Dalam Mazmur pasal 99 ayat yang pertama dikatakan begini, Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas kerub-kerub, maka bumi goyang. Pengakuannya dalam pemazmur ini dikatakan bahwa dia mengakui dalam doanya bahwa Tuhan itu bukan hanya sekedar juru selamat, tapi Tuhan Yesus itu adalah Raja di atas segala raja. Dan kalau Tuhan bertindak, dikatakan bumi pun akan goyang. Ada pandemi sedikit saja, ekonomi goyang. Ada pandemi seperti ini saja, saudara, semua sistem yang sudah dibangun oleh manusia sekian lama bisa menjadi goyang. Jadi saudara bayangkan baik-baik betapa dahsyatnya Raja kita, Raja di atas segala raja. Oleh sebab itu saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita belajar dalam doa-doa seperti juga apa yang dilakukan oleh Nabi Yesaya. Nabi Yesaya waktu berdoa dalam Yesaya pasal 25 ayat yang pertama dikatakan begini, ya Tuhan, Engkaulah Allahku, aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi namamu, sebab dengan kesetiaan yang teguh Engkau telah melaksanakan rancanganmu yang ajaib yang telah ada sejak dahulu. Jadi waktu kita berdoa meninggikan dan memuliakan Tuhan, saudara akan melihat rancangan Tuhan yang sempurna akan terjadi dalam hidup saudara. Oleh sebab itu pastikan kehidupan doa saudara, komunikasi saudara dengan Tuhan itu tetap jalan sampai hari ini, dan bahkan semakin menyala, semakin berkobar dalam Tuhan, supaya rancangan Tuhan yang sempurna tergenapi dalam hidup saudara. Haleluya, shalom. Tuhan Yesus memberkati.